Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita umur yang panjang, iman dan Islam di penghujung tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Masih tetap beriman, masih tetap beramal soleh. Ini anugerah terbesar, tiada ucapan yang dapat kita sampaikan kepada Allah kecuali alhamdulillah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap semangat dalam dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Islam, mencintai umatnya, mencintai bangsa dan negara di mana Nabi Muhammad pernah hidup di Mekah dan di Madinah, dan kita hari ini hidup di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih membahas surat Saba, surat yang membahas tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkisnya, kota Saba. Bagaimana Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Balkis, pemimpin negeri Saba. Sebelumnya kita juga menemukan diskusi yang menarik antara ayah dan anak, Nabi Daud sang ayah dan Nabi Sulaiman sang anak. Hari ini kita berada di ayat 46 sampai dengan 50. 5 kiat menyampaikan dakwah yang efektif. Ujung dari kisah surat Saba kembali kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagaimana Nabi Daud berdakwah, sebagaimana Nabi Sulaiman pernah berdakwah, wahai Nabi Muhammad, lakukan dakwah yang efektif dan seefisien mungkin. Inilah dia pesan yang akan kita bahas pada hari ini dengan kesimpulan yang akan kita temukan nanti di akhir. Kita mulakan dengan ta'awuz yang akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nazirun lakum baina yadayya azabin syadid. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yaqzifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama. Hari ini penegasan berkali-kali. Setelah sebelumnya juga kita temukan penegasan kepada Nabi Muhammad. Apa itu qul? Kalau sebelumnya tentang rezeki, sekarang tentang bagaimana cara berdakwah yang efektif itu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, katakanlah wahai kita semua, katakanlah wahai Ustadz Jainal. Jadi setiap pesan Al-Quran menginspirasikan itu untuk diri kita masing-masing lah. Jadi ketika ini untuk Nabi Muhammad yang pertama dan utama, sebagai pengikut Nabi Muhammad ia juga berlaku untuk saya. Qul, katakanlah, innama a'izukum biwahidah, aku hendak memberi peringatan kepada kalian satu hal saja. Biwahidatin,
Artinya apa? Pesan agama itu sederhana, dakwah itu simple, sehingga saking simpelnya gak banyak pesannya. Biwahidatin, apa itu? Antaqumu lillahi masna wa furada. Kalian menghadap Allah, kalian menyembah Allah, kalian sholat karena Allah, atau kalian introspeksi diri, kalian melakukan yang terbaik, masna wa furada, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Masna au furada, berdua-dua, bisa jadi dakwah itu dilakukan face to face, ya, berdua-dua. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, ketika kita membuka aib di depan umat, di depan khalayak ramai, itu bukan dakwah, itu nyaci. Kalau kita mau koreksi orang, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, udah pulang jemaah atau gimana? Nampaknya bacaan Pak Ustadz tadi salah lah ya. Gitu ya kan. Tapi nggak di depan orang lah, ya kan. Namanya juga silap, ya kan, bisa saja begitu. Masna, berdua-duaan, atau furoda, introspeksi diri. Nampaknya salah lah saya. Coba buka, kan betul salah. Itu dia ya kan. Wa furoda, artinya apa? Mengoreksi itu bagus, tapi caranya yang etis, ya kan. Jangan sampai niat baik jadi blunder. Inilah dia dakwah. Dakwah yang disampaikan kepada individu terkadang lebih berbekas daripada di depan khalayak ramai. Summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Kemudian dari hasil perenungan, dari hasil beribadah hanya karena Allah, sampailah suatu ketika pemikiran. Tatafakkaru, kalian semua berfikir. Ini merupakan bukti bahwa Islam dibangun juga dengan akal pikiran. Nggak akan bisa kita beribadah secara baik dan sempurna sebelum orang tersebut akil. Syarat beragama itu harus berakal. Kalau nggak berakal, nggak beragama lah, berarti dia gila. Kalau gila, out of, di luar dari syariat Islam. Dia nggak sholat, nggak apa-apa, karena gila. Atau baligh, sudah cukup umur dewasa. Begitu juga lah agama ini mengajak kepada kita berfikir, ma bi sahibikum min jinnah. Apa yang kita pikirkan? Bahwa Nabi Muhammad kawan kalian itu tidak gila sedikit pun. Ma bi sahibikum, artinya apa? Nabi Muhammad itu sahib, kawan, teman. Kalian melihat track recordnya dari sebelum diangkat menjadi nabi sampai diangkat menjadi nabi, dia itu orangnya jujur loh. Teman kalian itu, dia bukan makhluk turun tiba-tiba dari langit usianya 40 tahun sehingga kita tidak tahu bagaimana track record Nabi Muhammad ini. Tidak. Orangnya sangat jujur, perilakunya baik, enggak nyebelin, dan orangnya bisa diberi amanat, dapat amanat, tidak makan sendiri, tetapi dia berbagi kepada pemimpin kabilah, tepatnya ketika memindahkan batu Hajarul Aswad yang sebenarnya angkat sedikit saja, orang batunya kecil, angkat sedikit, pindahkan, letakkan bisa, tapi harus pakai serban sebagai penghormatan tiap pojok satu kabilah. Ini adalah contoh Nabi Muhammad yang dihormati dan disegani sebelum diangkat menjadi Rasul di usia dia ke-40. Tepatnya peristiwa itu terjadi di usia Nabi Muhammad umur 35. Kalau gila nggak akan kayak gitulah perbuatannya. In huwa illa nazirul lakum baina yadayya azabin syadid. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, dan diantara tugas seorang Rasul memberi peringatan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beri peringatan itu bukan berita duka. Jadi seharusnya basyiron wa hazinan, ya kan? Memberi kabar gembira, memberi kabar duka. Tapi tidak. Nabi Muhammad bergelar basyiron wa naziro, beri kabar gembira dan beri peringatan. Peringatan bukan kabar duka loh. Hati-hati, ini ada singa. Jangan masukkan tanganmu ke kerangkeng, putus nanti. Ini bukan kabar duka, ini kabar gembira supaya kita bisa menikmati singa di kebun binatang itu. Kan maunya jalan-jalan ke kebun binatang. Tapi kalau masukkan tangan ke dalamnya, ini jadi musibah. Jadi gak enak jalan-jalannya. Udah putus tangan anak kita. Inilah disebutkan dengan naziro. Diberi peringatan untuk kebaikan kalian supaya hidup ini jadi enak. Baina yadayya azabin syadid, bahwa nanti di depan ada namanya siksa yang pedih, siksa yang keras, ada neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerita tentang neraka tak ada katanya siksa yang sebentar. Selalu saja firman-Nya khalidina fiha. Kalau enggak sampai di situ ditambah Allah khalidina fiha abada. Arti khalidina fiha kekal di dalamnya, dan khalidina fiha abada kekal di dalamnya selama-lamanya. Enggak ada yang namanya masuk neraka sebentar, enggak ada. Karena satu hari 50.000 tahun usia dunia. Jadi 1 jam di neraka itu berapa lama itu? Tetap juga ribuan tahun. Itu baru 1 jam. 1 detik di neraka juga tetap hitungannya puluhan tahun. Lama itu. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad bahwa tugasmu memberi peringatan jangan sampai masuk neraka. Dan doa Nabi Muhammad kita contoh setiap hari, waqina azabannar, jauhkan kami dari siksa neraka. Ini adalah konten dakwah yang paling sederhana. Beribadah kepada Allah dalam bentuk nasihat, menasehati, 4 mata atau introspeksi diri sampai pada kesimpulan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Karena apa Bapak? Ada banyak Islamfobia, pesan-pesan Islam yang negatif ditebarkan sehingga mereka tak tahu apakah ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai akhirnya seorang ateis itu masuk Islam. Kenapa? Mendapatkan berita yang benar. Direnunginya, walaupun dulu sangat anti-Islam, akhirnya menjadi Muslim yang baik. Setelah kita membaca, mendengar, melihat bagaimana seorang ateis dari Perancis itu akhirnya mau mengorbankan jiwa dan raganya di dalam dakwah Islam. Karena apa? Ini ajaran yang benar. Ini ajaran yang lurus. Beginilah namanya beragama. Jiwa raganya diperjuangkannya agar mendapatkan ridho Allah. Alasan sederhana, kalau bukan sekarang aku masuk Islam, mati pula aku nanti. Aku harus masuk Islam sekarang. Alhamdulillah panjang umurnya, bisa dia berdakwah. Ya, Nabi Muhammad tidak gila. Kalaupun dia berbeda dengan manusia biasa, itu hanya karena dia memberi peringatan mengenai bahaya dalam arti rohani, bahaya di akhirat yang mengerikan kepada orang-orang yang dicintainya, kepada manusia yang dicintainya. Bapak Ibu dicintai oleh Nabi Muhammad, dia ingin kita supaya tak masuk neraka, dia ingin supaya kita semua masuk surga. Namun mereka tak juga dapat menangkap ajarannya.
Sayang banyak yang tidak mau beriman. Sayang masih ada yang tak mau menganut agama Islam. Ya wis ben lah. Tetap saja ada logika yang dibangun. Kenapa menyembah anak Tuhan? Pasti mereka mengatakan ini bukan anak Tuhan yang biasa. Ini anak Tuhan yang luar biasa. Dilogika-logikakan. Ya terserahlah. Karena yang bahasa mudahnya kita tahu Isa Al-Masih. Bahasa Al-Qur'annya pun pakai Isa Al-Masih. Itu yang di Masih itu ada Yohana atau Yusuf Al-Ma'mad, Yohana, Yahya. Jadi yang membaptis Nabi Isa itu adalah Nabi Yahya. Dan itu bukti yang dibaptis itu adalah para raja. Itu membuktikan bahwa yang dibaptis itu adalah manusia bukan Tuhan, ya kan. Jadi kata-kata Kristus atau Al-Masih itu membuktikan bahwa dia adalah manusia bukan Tuhan. Tuhan gak perlu dibaptis. Ya. Itu bahasa lainnya. Maka pesan kebaikan itu disampaikan face to face agar dapat direnungi dengan jernih. Sampaikanlah dengan hikmah. Apabila kebenaran disampaikan bukan pada tempatnya, tidak pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tidak tepat, maka akan mengakibatkan kerusakan. Jadi harus ada caranya yang terbaik. Kul lagi, kalau yang tadi kul, hari ini kul lagi, kul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai para dai, katakanlah wahai para rasul, katakanlah wahai pendakwah, ma sa'altukum min ajrin. Aku tidak minta upah, imbalan apapun yang aku minta kepada kalian. Kalaupun aku dapat upah, itu semata-mata untuk kebaikan kalian. Fahuwa lakum. Maka dakwah itu pertama dan utama untuk kebaikan yang mendengarnya. Kebaikannya untuk sahabat. Kebaikannya untuk tabi'in, untuk tabi'in. In ajriya illa 'alallah. Pahala dakwah itu datangnya dari Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa pahala yang paling besar dari dakwah ini datangnya dari Allah. Satu orang masuk Islam seperti yang kita lakukan di Masjid Bumi Asri Al-Muhajirin ini, siapapun yang berkontribusi masuk Islam dia, maka setiap amal ibadahnya kita mendapatkan kontribusi pahala loh. Anak cucunya terus dalam istiqomah dalam Islam, kita masih dapat pahala walaupun itu sudah generasi anak cucu. Cicitnya juga terus. Jadi yang paling banyak pahalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Karena kita semua masuk Islam di tangan pertama dan utama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaikan multi level marketing lah ya. Yang pertama paling banyak dapatnya, yang di bawahnya juga semua dapat sampai siapapun yang memberi ajaran kebaikan mendapat. Dan itu besar loh. Boleh jadi karena udah mau maghrib, sholat yuk. Cuma ecek-ecek gitu aja kita bilang, tersentuh hati kawan tuh. Iya ya, udah lama aku gak sholat katanya ya kan. Sholatlah aku. Yuk, di mana masjid? Ayo ikut sama kita ke masjid kita. Sepele ya kan. Sholat dia Bapak. Ada perempuan ya kan, kakak udah umur 40, masa gak pakai jilbab? Ini ada jilbabku ini ya. Pakai kak ya. Gak pandai aku, biar ku pakai kan. Kan cantik pakai jilbab. Ya kan, udah kelihatan putih-putih rambutnya gini kan gak kelihatan lagi. Ku beli 2 setel untuk kakak ya kalau mau pakai ya. Sepele ya kan, nutup aurat orang gara-gara kita. Fahuwa lakum, untuk dia, kebaikan untuk dia. Dan kita dapat apa dari kebaikan itu? Pahala dari Allah.
Kata Pak Asbalah, Profesor Asbalah, kita dapat pahala, minta juga lah pahanya katanya ya kan. Artinya ada kebaikan akhirat, tak salah juga kita mendapatkan kebaikan di dunia. Jadi apapun yang diberikan oleh masjid, oleh siapapun untuk dai dan ustadz, itu sekedar kebaikan dunia yang tak salah. Tetap saja niat kita di awal cari pahala. Illa Allah, maka kita tetap semangat. Mau sedikit mau banyak jemaahnya kita terus berdakwah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya Allah lah yang mengetahui, hanya Allah lah yang menyaksikan. Ya. Tetapi yang diminta oleh Rasulullah ialah agar mereka beriman kepada Allah. Iman itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Imbalanku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Syahidun, bukan sekedar alimun, tapi syahid, melihat. Apa sih arti melihat di sini? Orang yang bergerak di jalan dakwah akan dimudahkan Allah urusan dunianya, akan dimudahkan Allah urusan kuburannya, akan dimudahkan Allah urusan anak istri atau suaminya, akan dimudahkan Allah urusan surgawinya. Jadi bukan berarti mereka yang berdakwah menjadi manusia yang susah di dunia, susah dikuburkan, dan susah pula di akhirat. Tidak. Syahidun, Allah yang menyaksikan. Apa artinya saksi di sini? Saksi di sini berarti ada penolongan di situ, ada perlindungan di situ, ada kasih sayang Allah di situ, ada rahmat Allah di situ. Jadi jangan takut susah kalau berdakwah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi itulah dia faktanya. Mahasiswa fakultas dakwah paling malas berdakwah. Itu dia. Kalau mahasiswa kedokteran semuanya ingin jadi dokter. Ya kan? Mahasiswa hukum semua ingin jadi hakim atau ingin jadi jaksa atau ingin jadi pengacara. Tapi mahasiswa fakultas dakwah nggak mau dia berdakwah. Ustadznya itu Ustadz Jainal lah itu yang salah itu. Kenapalah mahasiswanya nggak mau berdakwah? Udah kita bilang, padahal berdakwah tidak membuat kita mati kelaparan loh. Lebih mau lagi jadi guru daripada jadi ustadz. Ya, walaupun kata UAS jadi dakwah itu, pendakwah itu agak berat, ya kan? Tetapi tetap saja wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ada Allah sehingga yang berat dimudahkannya. Muhammad tidak mendapat keuntungan apa-apa dari manusia. Risalahnya itu demi kebaikan mereka juga. Ya, jangan bekerja dan berdakwah untuk uang. Dakwah dan ikhlas. Tidak ada tujuan lain dalam berdakwah kecuali meraih keridhaan Allah dan memahamkan umat terhadap urusan agamanya. Tidak bertujuan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Tidak bertujuan mencari popularitas, mencari uang, atau bahkan mencari kekuasaan. Apalagi untuk mencari like. Ya kan? Ada like-nya, kasih like untuk YouTube yang telah ditebarkan di Masjid Bumi Asri ini, ya kan? Subscribe-nya juga jangan lupa. Bukan untuk itulah ya. Ikhlas, walaupun kemudian dari balik ikhlas itu mendapatkan ini semua, itu namanya residu, itu namanya efek samping. Namanya efek samping, bukan tujuan utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kul kedua ditambah kul ketiga. Artinya Ustadz Jainal introspeksi diri, katakan itu, luruskan niatmu di tahun 2023 untuk lebih ikhlas. Luruskan niat bapak-bapak, ibu-ibu untuk beribadah di tahun 2023 untuk lebih ikhlas. Dan yang ketiga ini, qul inna rabbi yakzifu bil haqqi allamul ghuyub. Katakanlah, kalau benar dakwah kita, kalau benar ibadah kita, Allah akan memberikan kebenaran.
Ya kan? Allah akan memberikan hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu bukan untuk Bapak Ibu saja. Penceramahnya juga perlu hidayah. Pendakwahnya juga perlu hidayah. Bagaimana supaya dia mendapat baru bisa memberi. Kalau penceramahnya nggak dapat hidayah, bagaimana pula jemaahnya? Faqidus syai' la yu'ti. Kalau kita tak punya, kita tak akan bisa beri. Air ini putih, kalau dituang ke dalam gelas manapun pasti warnanya putih. Tapi kalau air ini merah, bisa nggak dituang ke ceret berubah jadi putih? Enggak lah. Apa yang ada di sini keluarnya juga akan sama. Maka yakzifu bil haq, qazaf. Qazafa ini bukan yu'ti, qazafa ini tuduhan. Ya, ada namanya hukum qazaf. Perempuan dituduh berzina oleh suaminya. Kalau salah maka suaminya dipukul 80 kali. Kalau benar maka istrinya dipukul 100 kali atau bahkan dirojam. Maknanya qazaf. Qazaf itu menuduh. Di sini Allah menggunakan itu. Inna rabbi yakzifu bil haq. Tiba-tiba saja dapat hidayah. Tiba-tiba saja dapat kebenaran. Dan kita tidak tahu kapan kita menjadi orang benar, kapan menjadi orang baik. Boleh jadi ketemu dengan orang biasa yang tidak memiliki jabatan, pangkat, kekayaan atau apapun. Terdengar kita sepele, tek, kena ke hati kita. Aku harus sholat gitu ya kan. Itu kita berarti mendapatkan kebenaran itu. Dan terkadang begitulah dakwah disampaikan. Tidak hanya di ruangan masjid seperti ini, tapi dimanapun dengan bahasa yang santun. Yakzifu bil haqqi, karena apa? Karena Allah Allamul ghuyub. Karena masalah hati ini Allah yang paling tahu. Masalah rasa ini Allah yang paling tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ada orang begitu akrabnya, entah kenapa langsung SKT musuhan, gak cakapan gitu loh. Si kawan pun heran, apalah yang kucapkan tadi ya? Kenapa dia begitu tersinggung sekali? Nah itu dia. Kita pun bingung. Apa salahku? Apa dosaku? Karena apa? Karena yang tahu selera kita, hati kita, Allah. Allamul ghuyub. Maka dengan berdakwah, dengan mengajak kebaikan berdasarkan Al-Quran, mudah-mudahan kita tidak bertambah jauh dari Allah, tidak bertambah jauh dari manusia, tapi kita bertambah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, karena Allah isi ke dalam hati kita nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai timbang rasa, nilai-nilai kerukunan. Inilah yang masuk ke dalam orang yang berdakwah itu. Inna Rabbi, itu semua adalah pekerjaan Allah. Maka doa kita bagaimana Bapak Ibu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, teguhkan hati kami dalam Islam. Jangan sampai awak yang berdakwah, awak yang murtad, ya kan, ada yang begitu ya. Namanya siapa? Pak Saipudin gitu ya. Namanya pun ada pedang agama. Seharusnya membela Islam, bukan menusuk Islam gitu ya. Tapi begitulah hati. Jangankan jemaah, ustadznya pun kalau nggak tahu tujuan hidup dalam dakwah ini, wa na'udzubillah ya kan. Nauzubillah min zalik. Maka inilah dia semangat kita berdakwah di Masjid Al-Muhajirin antar sesama kita, atau kita punya bina mu'alaf, bagaimana mengajak orang yang berseberangan di sana menjadi dekat ke kita. Renungkan apakah ajakan para nabi dan dai. Jadi ini bukan saja Nabi Muhammad lah Bapak. Ini juga yang kita sampaikan pada hari ini atau beberapa tahun yang lalu kita berdakwah. Islam itu bertolak belakang dengan akal sehat atau sebaliknya, ya kan? Kok bisa murtad gitu loh, gimana?
Di mana misnya? Berisikan kebenaran atau kepalsuan? Nah, ini tepuk dada tanya selera lah ya. Jangan sampai capek kali laku beragama ini. Jangan sampailah, ya kan? Masa nggak ada liburnya sholat? Kerja aja ada liburnya, ya kan? Ya Pak ya. Sholat nggak ada liburnya. Bapak makan pun nggak ada liburnya loh, ya kan? Bernapas ada liburnya nggak? Nah, oke lah, sholat libur, bernapas libur gitu ya. Mana mau, ya kan? Dan itu nggak berat lah, 5 kali sehari semalam, ringan. Dan itu sama kayak HP yang kita pakai, kalau nggak dicas lowbat dia. Itu bukan beban, tapi itu kebutuhan. Cas HP itu beban atau kebutuhan? Isi bensin kalau sudah kosong mobil kita, beban atau kebutuhan? Sudah menjadi kebutuhan lah. Bawa sepeda motor atau kendaraan tiap hari, nggak mau isi bensin. Gym di tengah jalan, baru tahu rasa. Nah, itulah dia agama yang masuk akal ini. Maka yang ketiga, tebarkan nilai manfaat. Bahwa Islam itu membawa manfaat apa? Itu kedamaian hati. Nilai tambah dalam setiap langkah. Balasan bagi penolong agama Allah. Ya ayuhanna, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi sebenarnya yang untung itu siapa? Saya. Yang untung itu siapa? Bapak. Yang untung itu siapa? Ibu. Apa keuntungan kita? Allah menolong kita. Apa keuntungan kita? Istiqomah kita mencapai ridho Allah dan surganya. Ketiga, yang keempat, kul lagi Bapak, katakanlah lagi, renungi, yakinkan diri. Ini introspeksi masing-masing lah. Ustadz Jainal pun sedang introspeksi diri. Kul ja'al haqqu. Kalau kamu berdakwah, kamu akan bersama dengan kebenaran. Wa yakzifu bil haq. Di sini ja'al haqqu. Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan mulai dan tidak akan pula akan mengulangi. Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati kita hanya diisi dengan satu. Kalau ada kebenaran, yang batil pasti keluar. Kalau ada kebatilan, yang benar pasti keluar. Sama, kalau kita jalan belok kanan, maka belok kiri akan kita tinggalkan. Kalau kita jalan belok kiri, berarti belok kanan akan kita tinggalkan. Begitulah, kalau gelas ini diisi air, maka udaranya akan keluar. Kalau ini kita buang airnya, maka udaranya masuk balik. Karena memang kodenya begitu. Tidak ada satu tempat kecuali diisi oleh satu bagian lah ya. Nah, inilah dia hati kita. Maka kul ja'al haqqu. Hidup ini tinggal pilihan, wahai para da'i, wahai para penceramah, wahai para ustadz. Dan hidup ini pilihan, wahai wahai jemaah, wahai Bapak Ibu sebagai pendengar. Apa pilihan itu? Apakah kamu mau bersama dengan kebenaran atau mau bersama dengan kebatilan? Kalau kamu bersama dengan kebenaran, maka yang batil akan hilang. Wa yubdiul batilu wa ma yu'id. Kalau tetap dalam kebatilan, kalau tetap dalam kebenaran, yang batil nggak akan datang lagi. Tapi kalau kita sudah mulai keluar dari kebenaran, batil itu datang. Kok bisa Pak Ustaz? Karena memang tugas setan itu dua. Allazi yuwaswisu fi sudurin min syarril waswasil khannas. Tugasnya min syarril waswas,
dia membisikkan pesan-pesan kejahatan. Wal khannas, dia standby duduk. Ustadz Jainal hari ini kuat imannya, nongkrong dia di situ. Bapak-bapak hari ini kuat imannya, nongkrong dia di situ, kumpul dia. Payah kali ku goda Ustadz Jainal ini. Payah kali ku goda bapak-bapak ibu-ibu ini. Nanti keluar masjid, datang dia. Pak Ustadz, lihat tadi itu Pak Ustadz. Agaknya kayak mana ya? Setan mulai ya kan? Setan mulai. Wah itu gak ada capeknya Bapak. Pekerja yang paling ulet di dunia ini ya setan lah. Gak ada capeknya. Kerjanya cuma dua. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya cuma dua. Kalau gak bisikkan kejahatan dia standby. Bagaikan HP kita, laptop kita ini gak ada matinya. Kan ada standby itu ya. Buka hidup, habis itu tutup, tidak di turn off, tidak di lock out. Setan kerjanya nggak ada lock out loh, sampai bapak ibu dan saya wafat. Inilah dia wama yu'id, kata Allah, kalau kau berpegang pada yang benar, setan nggak ganggu kamu. Tapi kalau kamu coba beri peluang pada setan, setan masuk dan menggoda dan datang kepadamu. Kebenaran itu adalah keputusan terakhir. Kebenaran itu tidak dapat diubah-ubah sampai kita sendiri yang mau menjadi tersesatkan. Itu yang salah bukan kebenarannya, tapi yang salah kita. Kok mau berubah dari yang baik menjadi yang tidak baik. Inilah dia evaluasi di akhir tahun. Apakah kita tetap menjadi orang baik atau di tahun 2023 coba sekali-sekali menjadi orang jahat. Ya kan? Ini cari penyakit lah namanya ya. Iya. Tetap saja iman itu benar, kafir itu salah. Iman dan takwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan sederhana tapi padat ya. Terakhir masih kul lagi. 5 kali kul. Kul in dolaltu fa innama adillu ala nafsi. Ini perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau aku sesat, maka kesesatan itu yang nanggung diriku sendiri. Wah, Nabi Muhammad itu merendah di atas gunung lah ya. Mungkinkah Nabi Muhammad itu sesat? Tentu tidak. Tapi kenapa dia gunakan bahasa kalau aku sesat? Artinya gak ada niatku untuk menyesatkan kalian. Kalau aku sesat, aku pun rugi. Ya, gimana Bapak? Ada bandar narkoba. Maukah anak istrinya kena narkoba? Enggak lah ya. Enggak lah. Dia tahu ini pekerjaan haram. Ini pekerjaan risiko tinggi. Kalau kena istri dan anakku, nauzubillah, masya Allah, tabarakallah, musibah. Karena tahu ini sesat. Dan dia nggak mau ngambil risiko itu. Orang lain bolehlah kena narkoba, tapi aku jangan. Nabi Muhammad mengatakan, kalau aku sesat, aku yang masuk neraka. Kalau dakwahku ini sesat, istriku makan masuk neraka. Kalau aku ngajak kesesatan, anak-anakku, cucu-cucuku semua masuk neraka. Ya kan? Itu namanya ajaran sesat. Pasti gak akan ada orang mau kayak gitu. Aku pencuri, kata bapak pencuri itu. Tapi anakku jangan jadi pencuri lah. Aku masukkan anakku ke pesantren biar hidupnya jelas. Capek jadi pencuri itu, kata bapak. Dia tahu karena ini perbuatan yang sesat. Artinya apa? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan perbuatan atau amalan atau ajaran yang sesat. Kalaulah ajarannya sesat, 14 abad dan ditinggalkan orang Bapak. Gak akan ada orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh jiwa, harta dan raganya hanya untuk membela Islam yang sesat ini. Gak akan ada lah. Tapi kenapa banyak orang mau memperjuangkan itu? Ini bukti wa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi.
Maka kata Nabi Muhammad, jika engkau mendapat petunjuk, maka itu disebabkan karena firman Allah kepadaku, bukan Nabi Muhammad yang membawa risalah ini. Sehingga pada zaman dahulu di tahun 70, waktu kita membaca buku bahasa Inggris, awal-awal belajar, orang Inggris, orang Eropa selalu mengatakan Muhammadism, bukan Islam. Mengatakan bahwa ini ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia enggak mau kali menyebutkan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah. Dia mengatakan Muhammadism berarti ini agama buatan Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, tidak. Fabima yuha ilayya rabbi. Kalau ini hidayah, kalau ini petunjuk, kalau ini bukan kesesatan, maka itu datangnya dari Allah. Bapak, dalam Al-Quran itu ada surat Abasa wa Tawalla. Mukamu Nabi Muhammad masam. Kok kayak gitu ngadapi orang? Kalau saya penulis buku itu, saya nggak akan tulis cerita saya bermuka masam. Aib saya itu, ya kan. Masa kok saya tulis pula? Ustadz Jainal harus perfect lah di hadapan orang lain, kan begitu. Walaupun pasti kita semua punya aib termasuk Ustadz Jainal. Tapi kenapa dalam Al-Quran ada itu? Karena memang Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran firman Allah. Kau salah Nabi Muhammad sampai sekarang. Kesalahan itu masih kita baca loh. Abasa wa tawalla. Apa kemudian kita ilfil dengan Nabi Muhammad? Enggak juga. Artinya koreksian itu biasa loh. Kita dikoreksi bukan berarti kita dihina. Mukamu masam, ketika bertemu dengan Umi Maktum, lain kali jangan berbuka masam. Terima kasih ya Allah atas nasihatnya. Saya tidak akan bermuka masam dengan siapapun. Mereka yang buta seperti Umi Maktum atau mereka yang cacat, difabel, mereka layak hidup bagikan manusia normal. Itu Islam. Itu Nabi Muhammad. Itu Allah yang memfirmankan kepada Nabi Muhammad, innahu sami'un qarib. Sungguh Allah Maha mendengar, sungguh Allah Maha dekat. Artinya apa? Kita bisa tetap istiqomah di jalan kebenaran selama kita berdoa. Doalah. Mintalah yang terbaik. Apa doa kita? Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada jaminan Bapak Ibu. Gak ada jaminan. Boleh jadi di sini kita mengatakan, wah, saya insya Allah mati dalam keadaan Islam. Gak tahu entah bagaimana kondisi hancur-hancuran seperti di Cianjur atau hancur-hancuran seperti di Portugal sana, di Spanyol sana, umat Islam akhirnya habis Bapak. Pilihannya hanya dua, mati terbunuh atau murtad. Nah, yang berusaha untuk mempertahankan Islamnya mati terbunuh. Aku pura-pura kafir tapi hatiku Islam. Tiap hari dipantau, tak ada boleh sholat sekalipun. Maka kita menemukan di Rusia, kawan kita di Azerbaijan itu duta besarnya. Orang Azerbaijan karena pernah di bawah naungan komunis, sholatnya begini. Sampai sudah merdeka pun sholatnya tetap begini mereka. Karena kakek cucunya ngajarkan sholat begini. Allahu Akbar. Pura-pura enggak sholat. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Alhamdulillah yang kuat imannya, bagus imannya, pergi ke Mesir. Dan luar biasa ada yang cerdas di situ. Itu kota Bukhara itu juga kota wilayah komunis. Imam Bukhari hadis yang paling hebat itu akhirnya dikomuniskan itu umatnya. Yang pintar, yang cerdas pergi ke Mesir.
berbelajar di Al-Azhar, kita temukan ya Allah ada mahasiswa dari Uzbekistan atau apa itu, hafal Qurannya bagus, menjadi imam tetap di asrama kita. Bisa. Di saat ada komunis, ada juga yang tetap mempertahankan Islam. Gimana belajarnya? Wah susah payahlah. Maka kita doakan mudah-mudahan Indonesia masih tetap mayoritas penduduknya muslim dan ibadahnya masih tetap dimudahkan oleh Allah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi apapun sosial kemasyarakatan di dunia, Indonesia adalah yang paling menjunjung tinggi titah pelajaran ajaran agama Islam ini. Arab Saudi tak selebar, tak seluasa dibandingkan Indonesia. Mesir enggak, Turki enggak, paling enak di Indonesia. Malaysia tetap lebih enak tinggal di Indonesia kalau cerita tentang agama dan dakwah. Brunei enggak juga. Indonesia lah. Itu yang saya tahu dari perjalanan hidup kita di beberapa negara. Innahu sami'un qarib. Kita tetap berdoa semoga Allah dekat kepada kita, dekat kepada bangsa kita, dekat kepada provinsi dan kota Medan yang kita cintai ini. Para sahabat memberikan pengabdian dan kasih sayang yang sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ini terjadi kalau bukan karena kebenaran dan wahyu Allah yang mendukungnya. Hidayah dari Allah, kesesatan akibat pilihan diri sendiri. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, di waktu kita yang sudah habis, 5 kiat menyampaikan dakwah yang efektif. Pertama, sampaikan itu face to face, masna au furoda, agar dapat merenungkan dengan jernih, tatafakkaru. Jangan bekerja dan berdakwah ma sa'altukum min ajrin, untuk uang. In hiya wa huwa lakum, semua itu untuk kita. In ajriya illa ala Allah. Niatkan pertama kali ikhlas, dimanapun dan kapanpun niatkan ikhlas. Kerja apapun, kerja itu adalah pengabdian dan dia akan bernilai kalau ikhlas. Tidak saja dalam ranah agama, kehidupan ini membutuhkan keikhlasan dan manusia-manusia yang ikhlas. Yang ketiga, tebarkan nilai manfaat, nilai tambah dalam setiap langkah. Jadi kenapa orang cinta kepada Islam? Karena mereka diuntungkan. Apa keuntungan sebagai muslim? Keuntungannya dia bahagia. Bahagia itu gak bisa dibeli. Tetap saja iman itu benar, kafir itu salah. Hidayah datangnya dari Allah, kesesatan akibat pilihan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jalil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.